Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua. Kali ini sore ini kita akan belajar bersama, yaitu pada pelajaran matematika, tepatnya pada bab pecahan. Namun kita akan berfokus pada cara mengurutkan pecahan, baik itu dari terbesar sampai terkecil atau dari terkecil sampai terbesar. Nah, mari kita lanjut ke videonya. Namun sebelum lanjut ke video, tolong support kakak dengan klik tombol subscribe dan juga like serta share ke semua sosial media agar video-video kakak semakin berkembang, maju serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Cara mengurutkan pecahan. Ya, kita akan membahas cara mengurutkan pecahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, untuk mengurutkan pecahan ini kita harus menyamakan penyebutnya. Oke. Hal pertama kali yang kita perhatikan adalah menyamakan penyebutnya. Setelah itu, kita baru mengurutkan pembilangnya. Jadi, nanti yang kita urutkan itu adalah hanya pembilangnya. Setelah penyebut ini sudah ketemu. Dalam artian, urutan pembilang adalah urutan pecahan. Jadi, urutan pecahan ini akan kita ketemukan ketika urutan pembilang ini kita ketemukan juga setelah penyebut ini sama. Nah, adik-adik, mari kita ulas kembali apa itu penyebut, apa itu pembilang. Kita buat contoh seperti ini aja. 3/4. Mana penyebut, mana pembilang. Nah, betul adik-adik, yang atas ini yang 3 adalah pembilang. Yang bawah ini yaitu penyebut. Jadi yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Begitulah adik-adik secara singkatnya. Langsung kita perhatikan menuju ke soal dan contohnya. Contoh pertama. Oh ya, ini contoh cuma satu, cuman pembahasannya banyak ya. Urutan pecahan dari terbesar ke yang terkecil adalah, di sini kita akan dituntut untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kira-kira yang mana ya? Ini adalah pecahannya. Ada 1/6, ada 3/4, ada 2/3. Kira-kira menurut adik-adik, sebelum kita kerjakan bersama-sama, di antara 3 pecahan ini, mana yang paling besar? Pasti kita masih ngambang, kita masih mamang, kita masih ragu-ragu mana yang terbesar, mana yang terkecil, mana yang tengah-tengah. Nah, jadi ketika kita menghadapi soal seperti ini, kita harus melakukan tahapan-tahapan. Tahapan pertama, langkah pertama, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 6, 4, dan 3. Jadi, kita akan mencari KPK dari 6, 4, dan 3 ini. Bagaimana caranya? Ya seperti dulu dong, kita mencari KPK di kelas SD sebelum-sebelumnya. Seperti ini. KPK dari 6, 4, dan 3 adalah seperti ini. 6 ketika kita buat pohon faktor, ini akan membentuk 2 dikali 3. 4 ketika kita buat pohon faktor, yaitu 2 kali 2 sama dengan 2/2. 3 ketika kita buat faktor adalah 3 kali 1 atau hanya 3. Nah, kemudian setelah kita buat pohon faktornya dan telah kita tulis semuanya, barulah kita menemukan KPK-nya, yaitu 3 kali 2/2 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Loh kak, kok tiba-tiba muncul 3 kali 2/2? Ya, karena kalau KPK maka kita gunakan angka yang sama tetapi lebih besar pangkatnya. Kalau di sini ada 2 banyak yang sama toh. 2 ini enggak ada pangkatnya atau pangkat 1. Yang ini ada pangkatnya 2. Jadi kalau KPK kita gunakan 2/2. Dan juga kita gunakan angka yang sama tapi salah satunya.
yaitu ini 3 dan 3 ini sama, kita gunakan salah satunya, yaitu jadinya 3 kali 4 sama dengan 12. Atau kita bisa gunakan cara seperti ini. Nah, KPK dari 6, 4, dan 3 sama dengan, kita buat urutan aja. 1, 6, 6, 12, 18, 24, 30. 4, 4, 8, 12, 16, 20. 3, 3, 9, 12, 15, 20. Adik-adik semua, pasti kalian di sini menemukan angka yang sama dari ketiganya. Kira-kira berapa? Nah, betul, yaitu angka 12, 12, dan 12. Ketiga angka ini ada di semua angka, baik 4, baik 6, baik 3. Jadi KPK dari 6, 4, dan 3 adalah 12. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, setelah KPK-nya ketemu, maka kita masukkan ke dalam penyelesaian berikut. Nah, ketika KPK-nya udah ketemu, kita masukkan ke dalam penyelesaian ya. 1/6. Kita tulis lagi sama dengan, kita tulis di sini 12 ya. Kenapa kok 12? Iya dong, kan KPK-nya. Kita tulis di 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan berapa? Ya 2 dong. Selanjutnya 3/4 ya. 12 lagi. 12 bagi 4. 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian 2/3. Lihat terus lagi 12. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, adik-adik, ketemu toh? Setelah penyebutnya sama semua, pasti di sini pembilangnya juga berbeda-beda. Ada 9, ada 2, ada 8. Kira-kira adik-adik pembilang mana yang paling besar? Ya ini dong Kak, 9. Terus ini dong Kak, 8. Terus 2. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu setelah penyebutnya sama, maka kita urutkan pembilangnya. 12 sama semua. Mari kita urutkan pembilangnya. Nah, di sini pertama yang paling besar adalah 3/4 karena hasilnya 9/12. Paling besar ya. Kemudian 2/3 karena 8/12. 1/6 karena 2/12. Jadi urutannya adalah 3/4, 2/3, 1/6. Begitulah adik-adik cara mengurutkan pecahan ketika penyebutnya tidak sama. Adik-adik, bila dalam penyampaian kakak ada salah kata, tutur kata yang keliru, atau kekhilafan, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tolong bila video ini bermanfaat, support kakak ya dengan cara klik tombol subscribe ataupun like ataupun share ke semua sosial media yang adik-adik punya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.